Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Sport. Nah, di Tribun Sport kali ini kita akan membahas terkait Kejurda Mobile Legends yang akan diadakan di Kota Makassar, dan ini menjadi ajang untuk kumpul para atlet e-sport lokal di Sulawesi Selatan. Untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber kita di studio hari ini. Yang pertama adalah KM Iksan Rabani Irman. Dia adalah Ketua Umum ISPA Sulawesi Selatan, dan juga rekannya Kak Puan Halisa Ilham, Ketua Bidang Bina Talenta ISPA Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak Iksan dan juga Kak Puan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin kalau boleh tahu, benar ya panggilannya Kak Puan? Iya, Oke, benar. baik. Kak, ini kita akan membahas terkait Kejurda nih, Kejurda Mobile Legends khususnya di Kota Makassar nanti pada tanggal 19 sampai 21 Mei mendatang. Dan ini tentunya menjadi ajang untuk kumpul begitu para atlet di Sulawesi Selatan. Nah, kita ingin tahu kalau dari ISPA sendiri mungkin perannya dalam Kejurda ini seperti apa, Kak? Boleh mungkin dijelaskan? Untuk peran ISPA tersendiri di Kejurda ini, kita itu selaku saudara dari ESI, yang yaitu acara ini, Kejurda ini kan diselenggarakan oleh KONI, dan KONI itu dinaungi oleh ESI itu dinaungi oleh KONI. Jadi untuk ISPA kita ini hanya saling berkoordinir aja dengan ESI untuk acara Kejurda ini. Baik, jadi untuk sebagai mungkin peserta juga dari ISPA, apakah ada atau seperti apa? Untuk peserta dari ISPA kita tidak menutup dengan adanya kemungkinan tersebut, karena untuk sementara itu bisa jadi pertimbangan yang bagus juga untuk mencoba melatih orang-orang yang kita sempat seleksi di sebelumnya, yang sempat kita checklist untuk menghadiri turnamen tersebut. Tapi untuk saat ini kita belum tahu kelanjutannya gimana, apakah kita akan berpartisipasi atau tidak. Baik, jadi sampai sejauh ini kalau dari atletnya sendiri, Kak, mungkin apakah ada yang dari ISPA dikirimkan atletnya untuk ke Kejurda atau seperti apa? Atau mereka bebas untuk mengikuti, tidak membawa nama ISPA seperti itu? Kalau untuk kita, karena kita nggak terlalu pingin kita rencananya sih untuk taruh mereka di tim, dan kalau mereka mau bawa nama ISPA ya boleh, kalau mereka nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi untuk selain dari kita mengirim atlet, rencana ISPA itu tersendiri ialah menarik atlet untuk agenda kita tersendiri seperti turnamen Fornas, dan juga mungkin kita ada kerjasama dengan ESI. Ketika ESI butuh list atlet, kita bisa kirimkan rekomendasi dari ISPA sebagaimanapun. Baik, jadi nanti ketika Kejurda ini ISPA perannya juga selain untuk melihat bagaimana kompetisi ini untuk para atlet berkumpul, juga mungkin ini salah satu ajang untuk penjaringan begitu ya, Kak? Benar. Bagaimana melihat para atlet siapa saja nih yang berpotensi, kemudian akan ditarik lah istilahnya untuk diikutkan kompetisi yang lebih besar selanjutnya, seperti itu? Iya, benar seperti Baik, itu. mungkin kedepannya akan ada kompetisi apa begitu, Kak, yang untuk dilakukan penjaringan kepada peserta nantinya? Untuk kompetisi yang akan diadakan ke depannya, mungkin kita akan mengadakan seperti kompetisi-kompetisi kecil dulu. Kemungkinan besar tuh kelas turnamen Warkop. Itu hanya sebagai bentuk pengenalan-pengenalan kita terhadap orang-orang kalau kita ini ada, dan kita ini serius pengen ngejaring kalian semua untuk menjadi atlet-atlet yang akan bisa membawakan prestasi di dunia e-sport. Baik, dan tentunya juga melalui kesempatan ini kita akan melihat banyak talenta begitu ya, Kak, bukan hanya dari Kota Makassar saja tapi dari seluruh Sulawesi Selatan berkumpul nantinya, dan kalau boleh kita jaring satu persatu begitu ya, siapa yang berpotensi untuk tetap dibina, untuk tetap dirangkul untuk kompetisi selanjutnya. Nah, kemudian kalau dari ISPA sendiri, Kak, melihat pada kompetisi ini mungkin sudah pernah juga adakan Kejurda tentang Mobile Legends, mungkin apakah potensi dari atlet-atlet atau anak muda di Sulawesi Selatan terkait e-sport Mobile Legends seperti apa hingga hari ini? Kalau hingga hari ini potensi ISPA di Sulawesi Selatan itu kayak e-sport yang mengangkut Mobile Legends itu sangat banyak, dan sangat banyak antusias dari anak-anak muda yang ingin ikut
untuk pertandingan kejurda ini. Baik, jadi kalau mungkin Kak Puan mengatakan banyak begitu potensi yang juga ingin ikut. Kalau dari atlet perempuan sendiri Kak, mungkin seperti pengalamannya Kak Puan, boleh diceritakan? Kalau untuk saat ini belum ada ya, belum diketahui untuk atlet perempuannya. Cuman nanti akan diusahakan untuk mencari para peminat yang perempuan kayak saya sekarang ini juga suka main Mobile Legend. Biasa juga sering mabar sama ini ketuanya langsung. Baik, mungkin Kak Puan kita ingin tanya juga sedikit. Kalau tadi memang belum nampak nih talenta perempuan untuk kejurda ini, tapi kalau sejauh ini Kak Puan melihat potensi atau talenta dari atlet perempuan untuk e-sport sendiri seperti apa Kak? Kalau menurut saya sih masih banyak ya perempuan yang mungkin belum tertarik, tapi banyak juga yang sudah tertarik. Kayak biasa kalau ndak dipungkiri juga yang saya lihat-lihat di UKM kampus ada juga pesertanya yang perempuan itu juga tidak kalah jago juga sih sama laki-lakinya. Biasa mabar gitu? Tapi dan biasa ngalahin yang cowok-cowok juga? Biasanya kayak adu gengsi. Baik, dan ini kalau kita lihat bahwa nanti ini kan kejurda akan dilaksanakan pada tanggal 19 mendatang. Mungkin masih ada kesempatan untuk teman-teman yang ikut. Mungkin kalau dari pandangan Kak Puan sendiri, apa yang membuat Mobile Legends itu akhirnya menarik begitu, apalagi untuk perempuan? Ya kayak gimana ya, kalau lebih bisa yang lebih menarik itu sih kalau menurut saya seru ya. Mungkin seru terus kita bisa lebih banyak teman berbincang, bisa kan di Mobile Legends ada juga mikrofon kan bisa diaktifin, jadi bisa interaktif begitu bisa ya dengan teman. Atau mungkin main sambil gosip kali bisa. Bisa juga sambil gibah. Itu adalah salah satu keseruan begitu ya dengan Mobile Legends. Selain itu juga kalau kita melihat player-player e-sport itu juga bukan sekedar main HP, tapi adu kecepatan, mungkin bagaimana taktiknya, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu ajang olahraga otak untuk melatih bagaimana kita cepat dalam menanggapi sesuatu seperti itu kali ya. Baik, mungkin di ajang kejurda kali ini Kak nanti akan banyak sekali atlet datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ini kan dibuka untuk umum. Nah, potensi untuk anak-anak SD misalnya, apakah juga sudah banyak atau anak-anak SMP sudah banyak yang juga ikut terjun bermain Mobile Legends atau seperti apa Kak Iksan? Kalau untuk anak-anak SD yang bermain Mobile Legends sebenarnya potensinya pasti ada selagi orang itu memang berbakat di bidang itu dan dapat restu dari orang tuanya. Iya, ini yang susah. Karena itu lagi hambatan terbesar dari seorang anak SD yang ikut turnamen ialah dua, restu orang tua dan biasa anak-anak umur segitu masih labil. Jadi kita belum mengetahui keinginannya tuh sebenarnya memang di situ atau tidak. Tapi tidak menutup kalau potensi anak SD untuk menjadi pemain e-sport profesional itu tidak ada, karena saat ini ada contohnya, ada satu anak kecil, dia kalau tidak salah itu di Free Fire. Dia itu sudah main di Liga 1 Free Fire-nya Indonesia. Dan dia itu masih bocil, betul-betul kecil. Baik, memang kalau anak kecil kita lihatnya banyak, kita sebutnya bocil FF gitu ya, karena memang kalau anak kecil biasanya spek HP-nya belum terlalu memadai untuk misalnya Mobile Legends atau PUBG gitu, makanya mereka main FF. Kemudian, tapi ini juga bisa kita lihat sebagai potensi begitu ya, karena di FF mereka bisa main dan tidak menutup kemungkinan bahwa di Mobile Legends juga mereka bisa main begitu. Nah, untuk atlet kumpul-kumpul nanti di kejurda Mobile Legends di Makassar, apakah sebelumnya juga sudah pernah mungkin atau dari ISPA sendiri sudah pernah melakukan gathering bersama para atlet di seluruh Sulawesi Selatan mungkin Kak? Kalau untuk ISPA kita belum pernah mengadakan acara gathering tersebut, sehingga dengan adanya wawancara ini kita jadi saya sempat tertarik mencari tahu kegiatannya. Gathering soal gini tuh itu jadi menginspirasi saya juga untuk kalau bisa kita kumpulin juga nih atlet-atlet seperti ini. Cuman untuk sampai ke tahap itu kita masih butuh proses yang sangat banyak. Makanya oleh karena itu untuk sementara saya masih mempertimbangkan untuk buat acara tersebut saat ini. Mungkin nanti juga bisa melihat ya dari kejurda seperti apa di sana nanti perhelatannya, mungkin boleh
tiru-tiru begitu ya dari ISPA. Mungkin nanti wah sepertinya seseru ini kalau kita kumpulkan seluruh atlet di Sulawesi Selatan. Nanti ISPA mungkin akan ada kegiatan juga yang gathering sama para atletnya, bukan hanya berkumpul, mungkin bagaimana saling adu skill kali, mungkin juga saling bisa juga menjaring potensi atau bakat-bakat baru dari teman-teman di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kalau ISPA sendiri juga Kak, ini sudah jangkauannya se-Sulawesi Selatan sudah sebesar apa untuk menjaring para atlet? Untuk saat ini kita harusnya sudah ada PLT masing-masing kabupaten kota di 24 kabupaten kota. Jadi untuk saat ini kita dengan yakin kita bisa mengatakan kalau setidaknya di 24 kabupaten kota kita minimal punya satu tim di tiap kabupaten kota. Punya satu tim di tiap kabupaten kota, dan ini cukup membantu begitu ya, bagaimana menjaring potensi dari teman-teman yang ada di daerah. Karena saya melihat banyak nih pemain-pemain yang mereka hanya bermain saja, tapi tidak mungkin misalnya tidak ikut di ISPA dan tidak terarah gitu mainnya. Mereka main hanya untuk seru-seruan aja. Tapi kalau dengan adanya ISPA mungkin nanti mereka main juga bisa jadi atlet dan bisa jadi peluang untuk kedepannya. Karena e-sport sekarang bukan sekedar permainan lagi, tapi juga bagaimana kita memahamkan kepada orang tua misalnya yang belum mengizinkan anaknya untuk terjun di dunia e-sport begitu ya, untuk melihat bahwa e-sport ini ada masa depannya gitu ya Kak. Baik. Dan kalau Kak Puan sendiri juga mungkin kita menarik untuk mengulik ceritanya sedikit terkait menjadi atlet, apalagi suka juga main Mobile Legends gitu. Mungkin pertama kali bisa suka main Mobile Legends itu kenapa? Mungkin boleh diceritakan. Karena waktu SMA ya, waktu kelas 1 SMA tuh teman-teman pada main, terus teman-temanku juga yang perempuan itu pada main semua. Jadi saya juga bilang, saya ikut juga deh supaya bisa gabung. Jadi pertama-pertama itu cuman kayak iseng, terus nggak lama kemudian di sekolah adain turnamen-turnamen kecil gitu, jadi ikut. Jadi sudah cukup lama sih, sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Oke, jadi awalnya cuman iseng-iseng begitu, ikut-ikut sama teman, karena mungkin waktu itu Mobile Legends lagi tren kali ya. Iya. Dan semua orang pada main, ikut-ikut. Dan kalau boleh tahu bergabung di ISPA sejak kapan? Sejak tahun ini ya, tahun ini bersamaan sama Kak Iksan. Tahun ini bergabung di ISPA dan juga langsung jadi pengurus begitu ya Kak. Baik, kalau teman-teman di ISPA mungkin banyak atlet perempuan juga atau seperti apa? Kalau di ISPA sendiri, kalau di bidangku ada satu orang perempuan, dan di bidang lain juga banyak yang perempuan. Banyak yang perempuan begitu ya, baik. Kayak bendaharanya perempuan, yang lain-lain perempuan. Iya. Baik, dan ini juga Kejurda nanti sebagai ajang untuk bagaimana menjaring potensi di seluruh Sulawesi Selatan. Kalau dari ISPA sendiri Kak, mungkin Kak Iksan dan juga Kak Puan, apakah sudah ada misalnya kunjungan, karena kita tahu kan di sekolah-sekolah juga sekarang banyak yang main Mobile Legends, anak-anak mungkin di waktu senggang mereka pada saat setelah belajar mungkin mereka main, apakah sudah ada semacam sosialisasi begitu untuk e-sport sendiri ke sekolah-sekolah di Kota Makassar dulu lah khususnya? Kalau untuk itu sih belum ya, tapi untuk sekarang direncanakan untuk terjun ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk membentuk ekskul supaya ada wadah buat mereka untuk bermain dan tidak sekedar bermain dan bermanfaat. Baik, dan itu apalagi kalau misalnya di sekolah sudah dijadikan ekskul gitu ya Kak, jadi mereka mainnya lebih terarah begitu. Main biasanya tidak hanya di mungkin di belakang kelas aja main gitu kan. Di belakang kelas. Betul. Kalau sudah ada ekskulnya mungkin akan ada diwadahi ruangan sama sekolah dan lain sebagainya. Kita tunggu begitu ya Kak, sosialisasi dari ISPA sendiri untuk datang ke sekolah-sekolah untuk menjaring talenta-talenta baru. Nah, kalau misalnya tim-tim yang ada di Kota Makassar nih Kak, nanti kan juga pastinya mereka akan menyambut seluruh atlet dari luar daerah Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Mungkin dari tim-tim atau yang ada di Kota Makassar, misal dari tim kampus atau ada tim-tim atau komunitas begitu dari warkop-warkop, sejauh ini mereka sudah semakin banyak begitu komunitas atau seperti apa Kak? Oh, justru kemarin tuh di turnamen salah satu contoh dampak banyaknya komunitas-komunitas yang terjun ke dalam ML tuh salah satu contohnya tuh di event kemarin yang Avatar Esport yang sempat saya hadiri.
Di situ saya lihat pesertanya, saya lihat semua itu rata-rata penjoki warkop, Oke. peserta langganan turnamen warkop, ada juga yang komunitas-komunitas mabar. Di situ saya langsung melihat ini semua isinya hampir semua komunitas-komunitas mabar ini, gila, udah besar banget. Di situ saya langsung merasa kalau perkembangan komunitas di e-sport itu makin lama makin tinggi. Dan kita memang kalau saya juga sering ke warkop begitu di sekitaran sini di Kota Makassar, memang setiap warkop pasti ada saja orang yang lagi mabar gitu, duduk sama teman-temannya lagi mabar. Dan untuk komunitas-komunitas di warkop ini memang sudah cukup menjamur begitu ya Kak di Kota Makassar sendiri. Dan ini kalau dari ISPA sendiri apakah juga merangkul mereka secara keseluruhan atau seperti apa? Untuk ISPA sendiri kita merangkul mereka secara keseluruhan, maupun dia cuman orang dari warkop, maupun dia cuman komunitas orang kompleks. Selagi dia komunitas yang memang ingin menyalurkan bakatnya, kita dengan senang hati menerima mereka. Baik, dan ini kalau kita lihat di warkop-warkop bukan hanya anak muda, kadang ada yang bapak-bapak gitu ya Kak, sudah malam-malam main Mobile Legends bareng anak muda, dan ini menjadi salah satu ajang untuk seru-seruan juga begitu di warkop. Dan mungkin kalau kita melihat komunitas-komunitas ini, sudah pernah adakah kompetisi yang dijalankan untuk para komunitas-komunitas warkop ini misalnya, atau komunitas-komunitas kampus untuk Mobile Legends di Kota Makassar sendiri? Kalau ISPA belum ada menyelenggarakan kegiatan, karena kita masih merencanakan untuk menyelenggarakan kegiatan setelah rangkumnya agenda-agenda kami untuk persiapan penyelenggaraan. Oke, dan mungkin setelah melihat juga di Kejurda nanti seperti apa begitu ya Kak, mungkin teman-teman semua komunitas Mobile Legends di Kota Makassar mungkin sangat menunggu begitu bagaimana kemudian ISPA nanti akan memberikan kompetisi atau kesempatan mereka untuk berkompetisi, biar tidak hanya main di warkop aja nih, tapi kan ada teman sparringnya juga gitu. Baik, kalau di kampus sendiri Kak, untuk ISPA sudah pernah adakan sosialisasi, mungkin karena di komunitas kampus sudah banyak saya lihat juga mereka bermain di sela-sela waktu perkuliahan. Kalau untuk ISPA ke kampus kita belum sosialisasi memang, karena saat ini saya baru cuman sebatas kontak-kontakan dengan UKM-UKM masing-masing, tapi untuk mengadakan sosialisasi yang dimediakan itu kita belum. Tapi kita insya Allah akan melaksanakan kegiatan tersebut setelah kita sudah mengatur jadwal yang pas dan juga sudah mengatur kesepakatan bersama soal sosialisasinya tuh gimana maunya begini-begini. Baik, dan kalau melihat dari komunitas kampus sejauh ini informasinya mereka sudah cukup banyak kah di setiap kampus? Mungkin ada satu kampus, satu komunitas, atau bahkan ada yang satu jurusan, ada satu komunitas, atau seperti apa Kak? Kalau di kampus saya sendiri, Unhas tuh cuman ada satu UKM di Unhas. Oh, bahkan sudah ada UKM-nya? Iya, dia sudah jadi UKM eksternal di Unhas. Kalau di kampus saya, di situ. Tapi kalau untuk kampus-kampus lain, saya tidak tahu secara pasti. Tapi setahu saya 3 kampus yang ada UKM-nya itu ada Unhas, UMI, dan UNM. Ada UNM e-sport, UMI saya kurang tahu namanya, dan ada Unhas e-sport. Itu sudah jadi UKM di kampus masing-masing. Baik, kalau boleh tahu mungkin e-sportnya semua mengcover semua player, mungkin dari Mobile Legends, PUBG, dan ada permainan mungkin by komputer, ada juga mungkin permainan e-sport by PC mungkin. Kalau yang dari UKM kampus saya kurang tahu nih kalau ada PC atau tidaknya, tapi tetap dirangkul nanti ketika ada yang harusnya sih kita tetap merangkul, karena mau dia bentuk format HP, PS, PC, laptop, apapun itu formatnya, selagi dia itu pertandingan, selagi dia itu dalam bentuk game yang ada pertandingannya, pasti akan kita rangkul karena itu sudah termasuk kategori e-sport. Baik, dan kalau terkait Mobile Legends tadi ini kan kita sudah lihat ada Kejurda begitu Mobile Legends. Mungkin apakah mungkin tidak untuk dilaksanakan juga semacam Kejurda atau kompetisi lain mungkin yang cukup bergengsi di Makassar atau di Sulawesi Selatan selain Mobile Legends ini, mungkin terkait PUBG atau Free Fire untuk anak-anak atau seperti apa, mungkin sudah ada kabar-kabar seperti itu Kak? Belum ada sih. Belum ada, tapi kita harapnya akan ada ya, supaya kita bisa mengcover semua atlet e-sport untuk berkompetisi. Baik, dan kalau Kak Puan melihat mungkin apakah cuma main Mobile Legends atau pernah juga mencoba e-sport lain? Pernah PUBG, cuman lebih mungkin ke Mobile peminatnya Legends agak aja. sedikit gitu ya kalau PUBG, atau seperti apa? Mungkin lebih ke
lebih banyak peminatnya ML mungkin. Dan mungkin kalau PUBG juga speknya mungkin agak tinggi atau seperti apa? Kalau untuk PUBG sendiri sih hampir sama ya. Hampir sama dengan Mobile Legends. Cuman memang peminat dari Mobile Legends memang yang lebih banyak begitu ya, karena soalnya kalau Mobile Legends tuh lebih mudah dibanding PUBG kalau menurut saya ya, karena soalnya susah ngarah-ngarahinnya. Oke, baik. Kalau untuk cewek, kalau untuk cewek mungkin memang sudah pernah juga bermain PUBG tapi lebih nyaman istilahnya ya lebih di nyaman Mobile Legends. Baik, mungkin kalau Kak Puan sendiri Kak sebagai perempuan mungkin dari orang tua nih, kita juga tadi sempat singgung bahwa izin orang tua yang cukup susah untuk di e-sport ini. Kalau dari orang tuanya Kak Puan bagaimana menanggapi Kak Puan sekarang bermain Mobile Legends bahkan aktif di ISPA? Oh, kalau orang tuaku sendiri sih ngizinin. Soalnya dari SMA kan udah tahu yang penting jangan ganggu pelajarannya, tetap fokus di pelajarannya. Jadi kalau untuk main game sih enggak apa-apa. Selama tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lain begitu ya. Tapi pada awal mulanya mungkin ketahuan main game, apakah sempat dimarahin atau seperti apa? Enggak. Terang-terangan saja, tidak pernah sembunyi-sembunyi kalau soal game. Soalnya orang tua kalau di orang tua aku sih dia ngizinin. Sampai kemarin waktu mau ikut lomba game itu dibeliin HP, didukung. Kemarin lombanya sempat di mana? Di SMA aja di Palu. SMA di Palu. Oke. Dan itu sudah artinya juga sudah membuktikan begitu ya bahwa tidak hanya main game doang, tapi ada kompetisinya. Dan waktu itu dapat juara atau seperti apa Kak? Karena di situ masih pemula ya, masih awal-awal munculnya ML, masih jadi belum. Gak apa-apa, yang penting sudah punya mental berani gitu untuk ikut kompetisi. Mencoba dulu, betul Kak. sekali. Dan juga kita lihat bahwa mungkin kalau tanggapan orang tua sendiri Kak setelah juga bergabung dengan ISPA seperti apa? Kalau tanggapan orang tua selalu saja jangan lupa kuliah, itu aja, nggak pernah ngalangin kalau soal game. Kak Puan mungkin juga sekarang masih berkuliah begitu? Iya, mungkin bisa juga untuk ajak teman-teman di kampus untuk main juga, dan ada peluang mungkin untuk membentuk komunitas misalnya perempuan pecinta ML, Mobile Legends gitu kali ya. Mungkin bisa nanti jadi potensi juga bagaimana ISPA menjaring potensi-potensi dari kampus sendiri. Dan kalau boleh tahu juga nih, setelah lama begitu main Mobile Legends, ada tidak keinginan untuk berkompetisi misalnya tingkat Sulsel atau sampai pada kancah nasional, internasional? Kalau untuk saya ya, kalau Mobile Legends tuh cuman kayak pengisi waktu. Kalau untuk lomba-lomba begitu ya belum terlalu pede ya, soalnya banyak yang di atas. Jadi kalau kayak kompetisi tingkat kampus ya boleh, tapi kalau untuk belum siap. Baik, dan tapi memang kalau atlet perempuan kita bisa lihat banyak, kita lihat kayak selebgram gitu, juga atlet e-sport ternyata ya. Kalau perempuan-perempuan kita lihat di sosmed biasa banyak, dan itu cukup memberikan pengaruh juga bagi teman-teman untuk perempuan ternyata bisa juga gitu main game dan bisa berkompetisi di tingkat, bahkan ada yang sampai internasional begitu Kak. Baik, kalau di ISPA sendiri juga Kak Ihsan, kita ingin menanyakan terkait bagaimana rencana kedepannya begitu untuk menjaring para atlet-atlet baru atau talenta-talenta baru mungkin di Sulawesi Selatan. Rencana kedepannya, cara untuk menjaring atlet-atlet baru itu yaitu dengan cara memperbanyak event-event yang akan dilirik oleh komunitas-komunitas ataukah UKM-UKM kampus, sehingga kita bisa banyak data untuk melihat kalau apakah dia ini konsisten, apakah dia ini cuma jago di sini. Jadi agak lebih gampang aja datanya untuk kita filter nanti ke depannya. Baik, kalau ada nggak atlet dari Sulawesi Selatan yang sudah berkompetisi sampai di nasional atau internasional? Ada atlet dari Sulawesi Selatan yang sudah main di turnamen skala internasional, tapi dia itu bukan atlet ISPA. Dia itu sekarang lagi main di Onyx. Dia itu nickname-nya Sans. Dia sekarang main di Onyx, sekarang dia sudah main di M2, M3, terus yang paling baru ini M4 juga kalau nggak salah dia ikut main. Dia itu asli Makassar malah, itu Onyx Sans itu.
Baik, tapi untuk melihat potensi selanjutnya nih dari atlet-atlet di Sulawesi Selatan, ada tidak atau banyak tidak yang mereka ini cukup semangat bahkan sampai mengejar kompetisi sampai di nasional atau internasional, Kak, kalau melihat sejauh ini? Untuk sejauh ini mereka semangat, cuman tidak tahu mau kemana. Karena justru dari semangatnya itu kadang mereka merasa menyerah karena ketidaktahuannya untuk cara-cara agar mereka bisa berkembang terus ke depannya. Sehingga kami di sini biar mereka bisa menyalurkan semangat itu agar mereka bisa menjadi Onyx Suns berikutnya ya lah. Oke, istilahnya. baik. Dan ini artinya salah satu peran juga dari ISPA sendiri bagaimana mengarahkan teman-teman ini, karena siapa tahu dia punya semangat yang tinggi tapi tidak tahu nih arahnya mau kemana. Kalau mau kompetisi harus seperti apa dulu begitu. Dan mungkin untuk ajang nanti Kejurda Mobile Legends pada tanggal 19 sampai 21 Mei mendatang, tentunya akan banyak sekali atlet yang datang dari seluruh wilayah di Sulawesi Selatan nanti untuk berkumpul di Kota Makassar dan saling bermain. Mungkin apakah dari ISPA akan mengajak mereka untuk ada suatu kegiatan untuk bertemu mungkin, atau seperti apa, atau ada sosialisasi sendiri dari ISPA untuk para atlet nantinya? Saya belum tahu rencana kedepannya soal itu karena saya masih harus berkoordinasi dengan pihak ESI dulu, karena nggak mungkin saya mau langsung buat kegiatan di kegiatan mereka kan. Jadi alangkah baiknya mungkin saya diskusi dulu dengan mereka terkait kedepannya pas acara, saya mau buat acara di sana atau saya mau buat acara tersendiri, belum bisa saya jawab sekarang gitu. Baik, tapi nanti tetap artinya tetap ISPA hadir untuk memperlihatkan ISPA ini ada dan siap merangkul teman-teman yang mungkin dari daerah-daerah, banyak pemain-pemain juga ya Kak, sebagai juga salah satu ajang promosi begitu di ajang nantinya. Baik, mungkin untuk terakhir untuk menutup perbincangan kita dari Kak Iksan dan juga Kak Puan sendiri, apa harapannya bagi talenta-talenta muda di Sulawesi Selatan, khususnya yang main Mobile Legends mungkin atau e-sport lainnya, dan juga pada saat kompetisi nanti seperti apa harapannya ke depan? Baik, mungkin dari Kak Iksan dulu. Harapan saya untuk mungkin mereka bisa disebut tribuners yang nonton ini deh. Untuk tribuners yang memiliki harapan di e-sport, harapan saya untuk Anda semua yaitu semoga semangatnya tetap ada, jangan pernah patah semangat hanya karena satu kalah. Karena ingat, tidak semua orang selalu menang, tapi setiap orang kalah pasti menang. Akan menang maksudnya, Sari. Baik, dan itu artinya tetap semangat gitu ya Iya. Kak, meskipun kalau kalah itu bukan sebagai sandungan buat teman-teman, tapi bagaimana teman-teman melihat apa nih kurangnya saya, boleh Benar. untuk tetap ditingkatkan ke depannya lagi. Kalau dari Kak Puan sendiri, mungkin untuk teman-teman perempuan begitu yang masih pengen atau tertarik menjadi atlet, apa harapannya? Kalau untuk saya sendiri sih harapannya untuk teman-teman yang perempuan ya, jangan pernah malu untuk tunjukkan untuk main game. Dan memang perempuan tidak tertutup kemungkinan begitu ya Kak, karena kita tahu kalau perempuan biasanya shopping atau hangout bareng teman-teman, tapi juga bisa main game, dan ini juga cukup seru bagi perempuan begitu. Baik, untuk Kak Puan dan juga Kak Iksan, terima kasih sudah berbincang bersama kita sore hari ini. Kita doakan semoga ISPA kedepannya semakin banyak lagi merekrut teman-teman yang berpotensi di seluruh Sulawesi Selatan, dan nanti keterlibatan ISPA di Kejurda Mobile Legends di Kota Makassar nanti semoga dapat memberikan arahan juga kepada teman-teman atlet semua dan dapat merangkul atlet-atlet semua supaya mereka sama-sama terarah begitu main gamenya. Baik, terima kasih Kak Iksan, sehat-sehat, dan juga Kak Puan, terima kasih, sehat-sehat, dan semoga kedepannya sukses menjadi atlet e-sport atau pengurus di ISPA begitu ya Kak. Baik, salam juga untuk teman-teman di ISPA semuanya, dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.